الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang senantiasa kita harapkan berkahnya, majelis tahsin, demikian pula tadabbur dari surat Al-Kahfi. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada ayat yang ke-21 dari surat Al-Kahfi, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kejadian dari salah satu tanda kebesaran Allah, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana ada dari hamba-hamba Allah yang mereka beriman, dari kalangan pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah. Kemudian mereka menyelamatkan agamanya, meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Lalu Allah selamatkan mereka di dalam sebuah gua yang dikenal dengan Al-Kahfi. Baik, seperti biasa, insyaallah kita akan melanjutkan dari ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-24. Insyaallah. Saya akan bacakan terlebih dahulu ayat 22 hingga 24, kemudian jamaah sekalian bisa menyimaknya. Setelah itu baru kita baca sama-sama. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Baik, sebelum kita baca sama-sama, ada beberapa yang harus diperhatikan di sini. Yang pertama, pada ayat yang ke-22 ya rahmatullah, di situ ada bacaan-bacaan tanwin dan nun sukun, seperti pada lafaz salasatun bertemu dengan ra, maka dibacanya salasatur, masuk ke dalam huruf ra. Salasatur rabi'uhum,
Yang kedua, khamsatun, khamsatun bertemu sin. Khamsatun jadinya ikhfa. Ikhfa bi gunnah. Khamsatun sadisuhum. Ya. Ini coba apa? Volumenya mungkin agak dikecil dikit. Kemudian pada lafaz mim bertemu min atau tanwin bertemu ba. Rajman, ya. Itu asalnya rajman. Bertemu ba menjadi rajman, dengung juga di situ. Jamaah. Naam. Rajman bil ghaib. Ya. Baik. Kemudian ada bacaan panjang di sini yang harus dibaca panjang, yaitu pada lafaz illa miraa, ya. Mira'an zahira. Itu harus dibaca panjang. Juga pada lafaz illa an yasha Allah. Ini harus juga panjang. Tidak boleh dibaca pendek. Baik. Saya baca, kemudian jamaah sekalian mengulanginya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita hanya baca ta'awud, tidak bismillah di situ karena dari tengah surat. Kalau kita mulai dari awal surat baru kita bismillah. Bahkan ada satu surat yang tidak dimulai dengan bismillah, itu surat At-Taubah. Sering kita sebutkan ya. Baik. Sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum. Thalathatur rabi'uhum kalbuhum. ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب خمسة سادسهم رجما. Ya, jangan buru-buru di situ. Rajman gitu ya. Jangan rajman bil ghaib, berarti kurang dengungnya. Tambah rajman bil ghaib. Nah, sekali lagi ulang. Rajman bil ghaib. Nah. Wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. يقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل قل ربي أعلم بعدتهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا. Itu harus panjang. ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تستفت فيهم أحدا.
Ada kata tastafti, itu perlahan-lahan, jangan tastafti gitu, tapi tastafti karena dia ada udara yang keluar. Coba sekali lagi. Wala tastafti fihim minhum ahada. Tastafti fihim minhum ahada. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. تقولن إني فاعل. Ya. Situ ada dengung dua. Inni fa'ilun, itu juga. Ilun dzalika ghada. Illa an yasha Allah. واذكر ربك إذا نسيت. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. وقل عسى أن يهديني. Pada kalimat Rabbi jangan terlalu panjang. Ayyahdiyani Rabbi li'aqrab, gitu aja, 2 harokat. Coba ulangi. Ayyahdiyani Rabbi li'aqrab min hadza rasyada. Ayyahdiyani Rabbi li'aqrab. Baik. Mana? Ada yang nggak ada mic-nya ya? Baik. Biasanya kita praktek satu-satu, atau yang siap untuk membaca. Tapi barangkali ada yang suaranya bisa kedengaran sampai sini, tafadhol. Yang keras suaranya, silakan Pak. Dari ayat 22 sampai 24. Ya? 22 ya, dari 22. Saya quluna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayaquluna thalathatun ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك
Masya Allah, barakallahu fiik. Bagus bacanya. Ada lagi yang siap baca? Kita Pak. ويقولون رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم فلا تمار فيهم إلا مرارا ظاهرا ولا تستفت منهم أحدا ولا تقولن لشيء فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيته عسى أن Barakallahu fiik, Masya Allah. Ya, sekarang banyak anak muda malah bacaannya itu kalah sama bapak kita. Anak SMA belum bisa baca Quran itu. Sedih sekarang. Nggak kayak dulu kita dulu, si anak-anak tuh. Masya Allah. Cukup ya, kita baca tafsir. Baik. Kemudian, ya rahimakumullah, kita akan bacakan di sini tafsir dan makna dari ayat yang kita bacakan. Dari ayat yang ke-22 hingga 24. Masih mengisahkan tentang kejadian Ashabul Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum." Mereka akan mengatakan, siapa ini yang dimaksud? Ahlul kitab. Ya. Mereka akan mengatakan jumlah Ashabul Kahfi itu 3 orang. Yang keempat adalah seekor anjing mereka yang tinggal bersama Ashabul Kahfi. Dan sebagian mereka ada pula yang mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yaquluna khamsatun. Sebagiannya lagi mengatakan 5 orang. Sadisuhum kalbuhum. Yang keenam adalah seekor anjing mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan pendapat-pendapat ini rajmam bil ghaib. Meraba-raba, menerka-nerka perkara ghaib yang mereka tidak pernah diberitakan karena jaraknya jauh dengan mereka. Ya. Zamannya jauh, tapi mereka menebak-nebak saja. Rajman bil ghaib. Menebak perkara ghaib. Wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Lalu dari mereka ada yang mengatakan, dari manusia, ada yang mengatakan 7 orang. Ashabul Kahfi itu 7 orang. Dan yang ke-8 adalah seekor anjing mereka. Perhatikan di sini jamaah rahimakumullah. Ketika Allah menyebutkan ada 3 pendapat, ya kan? 2 pendapat pertama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala lemah pendapatnya, rajman bil ghaib. Ini pendapat yang menerka-nerka saja. Sedangkan pendapat yang ketiga, Allah tidak menolaknya. Kata para ahli tafsir,
menunjukkan bahwa pendapat yang ketiga itu yang benar. Pendapat yang ketiga itu yang benar. Yaitu mereka 7 orang dan yang ke-8-nya adalah seekor anjing mereka. Nanti kita bacakan tafsirnya. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Katakan wahai Rasul kepada mereka, ahlul kitab, sesungguhnya Rabbku, ini Allah, lebih mengetahui jumlah mereka. Tidaklah mereka ada yang mengetahuinya kecuali segelintir dari manusia yang tahu. Artinya gini, jumlah Ashabul Kahfi itu berapa orang, itu sedikit yang tahu jumlahnya. Artinya ada yang tahu, namun sedikit dari orang-orang yang berilmu yang tahu. Ilmunya sesuai dengan sejarahnya. Ya. Adapun ahlul kitab dari Bani Israel banyak yang tidak tahu. Baik, sehingga mereka mengatakan 3 orang berempat dengan seekor anjingnya. Yang satunya lagi sekelompok mereka mengatakan 5 orang jadi 6 dengan seekor anjingnya. Itu semua mereka menerka-nerka. Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seorang Rasul yang tidak pernah tidak pernah membaca, karena beliau tidak bisa membaca, tidak bisa pula menulis, tapi beliau dapat wahyu dari Allah tentang jumlah mereka berapa, ya, tentang kisah mereka. Sedangkan ahlul kitab itu kebanyakannya dari mereka suka membuat-buat. Baik. Fala tumari fihim illa mira'an zahira. Maka janganlah kamu berdebat tentang jumlah mereka yang tidak diketahui, kecuali perdebatan yang jelas saja. Artinya yang nampak, yang Allah telah berikan ilmu kepadamu. Adapun dalam hal-hal yang tidak diberikan ilmu oleh Allah kepadamu, jangan kamu masuk di situ seperti mereka. Jadi paham ya? Fala tumari fihim illa mira'an zahira. Ini larangan dari Allah untuk membicarakan sesuatu yang tidak ada ilmu di situ. Bahkan Rasul dilarang. Rasul SAW dilarang untuk berdebat sesuatu yang tidak ada ilmunya. Yang mungkin membicarakan bagaimana kulit mereka, bagaimana anjingnya, siapa namanya. Nah, jika Allah tidak memberikan ilmu, jangan di situ. Karena maknanya tidak terlalu banyak manfaat di situ, tidak ada manfaatnya, bahkan membicarakan hal-hal yang tidak ada ilmu di situ. Ya, wala tastafti fihim minhum ahada. Dan janganlah engkau bertanya-tanya tentang mereka kepada ahlul kitab. Enggak perlu kalian tanya mereka, karena mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu masalah ini. Bahkan cukupkanlah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada dirimu, wahai Rasul. Kemudian pada ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan." Janganlah engkau sekali-kali mengucapkan kepada sesuatu yang akan engkau kerjakan, engkau mengatakan saya akan mengerjakannya besok. Saya pasti akan mengerjakannya besok. Illa ayyasha Allah. Kecuali engkau barengi dengan mengucapkan insya Allah. Jadi kalau kita punya niat kuat, besok saya kerjakan, besok saya selesaikan, janji saya, harus dibarengi dengan insya Allah. Ini Nabi Muhammad SAW, makhluk yang paling mulia, diajarkan oleh Allah untuk ucapkan insya Allah. Artinya menyandarkan segalanya kepada Allah. Wadhkur rabbaka idza nasita. Dan ingatlah Rabbmu, sebutlah nama Rabbmu idza nasita, jika engkau lupa. Ini juga ada, kalau kita lupa,
banyak menyebut Allah agar diberikan ilmu, kembali lagi ingatan tak. Lupa misalnya sholatnya berapa rakaat, pikir astagfirullah berapa tadi. Atau kita misalnya hafalan Quran, hafalan tak dilupa sambungannya apa, maka mengucapkan ya istighfar dan seterusnya. Wa qul asa, dan ucapkanlah semoga ayyahdiyani rabbi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku petunjuk, memberikan kepadaku taufik, li aqraba min hada rasyada, untuk aku bisa lebih dekat daripada kebenaran itu dalam perkara Ashabul Kahfi ini yang mereka perdebatkan itu. Artinya mintalah ilmu kepada Allah. Cukup jawab itu saja kepada mereka. Ya, insya Allah Allah yang akan memberikan kepada saya petunjuk dan saya akan bisa menjelaskan kepada kalian. Begitu. Tidak perlu apa? Memberat-beratkan diri masuk di dalam hal-hal yang tidak diilmui. Masya Allah, ini 3 ayat yang kita bacakan dan sangat banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari sini. Tadi itu baru terjemahan lah sama beberapa makna yang kita jelaskan. Perhatikan di sini jamaah rahimakumullah, metode ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 pendapat, berarti di situ ada perselisihan. Dimulai dengan pendapat yang lemah. Yang pertama lemah, yang kedua lemah. Apa tandanya bahwa pendapat ini lemah? Mereka mengatakan 3 orang. Sebagian kelompok mengatakan 5 orang. Tandanya pendapat ini lemah, Allah mengatakan mereka hanya meraba-raba menerka perkara goib. Itu berarti melemahkan pendapat. Setelah menyebutkan pendapat yang lemah, barulah menyebutkan pendapat yang rajih, yang kuat, yaitu wa yaquluna sab'ah. Mereka mengatakan jumlah Ashabul Kahfi itu berapa? 7. Yang ke-8 adalah seekor anjing mereka. Para ulama ahlu fiqih, fuqaha ya, ketika mereka juga menyebutkan ada perselisihan pendapat, itu mereka sebutkan dulu beberapa pendapat yang lemah biasanya. Setelah itu barulah disebutkan yang kuat, yang terakhir, kesimpulannya. Dan itu membekas menjadi ilmu yang kuat pada diri orang-orang yang mempelajarinya. Termasuk ketika kita membaca ini, ya, pasti kita langsung hafal itu. Berarti jumlahnya bukan 3, bukan 5. Yang benar berapa? 7. Nah. Juga dalam ayat ini jamaah rahimakumullah, betapa mulianya, ya, betapa mulianya ketika seorang itu bersama orang-orang soleh. Dari mana kita ambil? Seekor anjing saja. Ini kan hewan yang hina. Ya, hewan yang sangat dihindarilah, apalagi seorang muslim tidak suka itu. Namun disebut-sebut oleh Allah SWT. Dimasukkan dalam Al-Qur'anul Karim, digolongkan bersama orang-orang yang soleh. Siapa? Ashabul Kahfi. Karena dia seekor anjing ini menemani, ya, dan ikut menjagalah di situ. Akhirnya dia pun, ya, anjing tersebut pun dijadikan tertidur, ya, bersama dengan Ashabul Kahfi. Bagaimana dengan manusia? Seorang muslim yang memiliki teman-teman yang soleh, itu bisa dipahami jamaah rahimakumullah, itu manfaatnya luar biasa. Manfaatnya luar biasa. Kadang kita lemah ketika untuk beribadah, muncul lagi semangat. Bukan munculnya itu tiba-tiba, bukan. Karena melihat orang-orang soleh, karena melihat teman kita yang semangat juga beribadah. Ya. Coba kalau teman tetangga orang-orang yang rajin sholat, ketika malas-malas duduk-duduk di depan rumah, lewat Haji Fulan, lewat lagi si
Sudah pakai sarung, pakai songkok, harum parfumnya, disapa, "Assalamualaikum, ayo ke masjid." Luar biasa, tumbuh semangat. Tapi kalau temannya keluar rumah sore-sore pakai celana pendek bawa ayam, woi, kira-kira semangat apa itu? Semangat yang lain. Iya, semangat yang lain. Ya kan? Atau yang lain lagi, ya subhanallah. Sehingga jamaah rahimakumullah, siapapun itu ketika dekat dengan orang-orang baik, dia juga akan dapat baiknya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Matsalul jalisi salih wal jalisi su kahamilil misk wa nafikhil qir." Perumpamaan teman duduk yang soleh dengan teman duduk yang buruk seperti teman berteman dengan penjual minyak wangi dan pandai besi. Kalau penjual minyak wangi, kalau kita tidak beli dapat minyak wangi, kadang diberi hadiah atau setidaknya dapat bau harumnya. Tapi berteman dengan tukang besi, kalau tidak kita terkena besi, api, paling tidak kita mendapat aroma tidak sedap di situ. Ya, kalau bukan kita terjerumus ke dalam perbuatan buruk bersama mereka, setidaknya nama baik tak rusak. Temannya itu yang biasa ya, temannya akhirnya jelek juga. Ya, jamaah rahimakumullah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qur rabbi a'lamu." Qur rabbi a'lamu. Di sini perintah dari Allah untuk menyandarkan semua ilmu itu kepada Allah. Mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam berita-berita ghaib. Berita ghaib yang tidak diketahui kecuali Allah. Ya. Sehingga tidak perlu mencari hal-hal yang tidak dikabarkan oleh Allah. Baik, ma ya'lamuhum illa qalil. Tidak ada yang mengetahui tentang Ashabul Kahfi itu kecuali sedikit. Kecuali sedikit. Berkata sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Ibnu Abbas, ini ahli Qur'annya sahabat, beliau mengatakan sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, "Ana minal qalilil ladzi istasna Allah azza wa jalla kanu sab'a." Aku ini, kata Ibnu Abbas, termasuk orang yang sedikit yang dimasukkan oleh Allah dalam Al-Qur'an tadi. La ya'lamuhum illa qalil. Tidak ada yang mengetahui tentang siapa Ashabul Kahfi kecuali qalil, sedikit orang. Ya, ini ulama saja yang tahu itu. Orang-orang yang betul-betul menelusuri, melihat dari sejarah yang jelas. Kata Ibnu Abbas, saya termasuk yang sedikit yang Allah kecualikan. Ya, ini saya tahu, ada dalilnya, ada buktinya bahwa mereka itu 7 orang. Mereka 7 orang. Nah, dan itu banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan 7. Meskipun di sana ada yang mengatakan 8, ya. Nah, sebagian mereka dari kalangan para ulama seperti Muhammad bin Ishaq bin Yasar, ya, itu meriwayatkan ada sebagian ulama yang menyebutkan nama-nama mereka. Nama-nama siapa ini? Ashabul Kahfi. Namun ini adalah riwayat dari riwayat Israiliyat. Israiliyat itu kisah-kisah Bani Israel sebelumnya Nabi Musa, sebelumnya Nabi Muhammad SAW, itu Bani Israel kan hidup itu zaman itu. Ya, beliau menukil itu. Ya, namanya itu sulit disebut ya. Nah, di antara nama mereka itu Milinina. Ada juga namanya Timliha, Martunas, Kashtunas, ya. Berunas, Demus, Yatunas, wa Qalush. Wah, namanya sulit-sulit. Ya. Subhanallah.
Itu namun masih diperbincangkan sahih atau tidaknya. Di luar daripada itu, mau kita tahu namanya atau tidak tahu, yang jelas datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada Ashabul Kahfi, mereka mendapatkan pertolongan dari Allah, itu yang terpenting. Pelajarannya yang kita ambil, bukan nama-namanya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada larangan di sini, fala tumari fihim illa mira'an zahira. Jangan engkau berdebat di situ. Sudah biarkan saja. Kecuali sesuatu yang jelas Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepadamu wahai Rasul, maka itulah yang engkau jelaskan. Karena berdebat kepada mereka itu la yatarattab alaika biru faidah, tidak terdapat padanya faidah yang besar. Nah, artinya tidak penting. Nah, ini terkadang jemaah, sebagian orang menganggap kalau membahas perkara-perkara yang seperti itu menunjukkan dalamnya ilmu. Menunjukkan dalamnya ilmu. Masya Allah, nggak tahu namanya Ashabul Kahfi. Masya Allah, nggak tahu ciri-cirinya. Ada katanya Ashabul Kahfi itu tinggi sekian, berkulit merah dan seterusnya. Nah, itu dari mana? Dari mana? Kemudian kalaupun itu benar, apa faedahnya? Apakah menambah pahala ketika seorang baca surat Al-Kahfi atau tidak? Iya kan? Nah, dan itu akan menghabiskan banyak waktu, melalaikan seseorang dari ilmu yang lebih penting lagi. Nah, ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberi pesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu kita masuk di situ wahai Rasul. Tidak perlu engkau masuk di situ. Tinggalkan saja. Tidak usah memperdebatkan hal-hal yang engkau tidak ketahui. Wala tastafti fihim minhum ahada. Tidak perlu pula engkau bertanya kepada mereka tentang Ashabul Kahfi, karena mereka la ilma lahum bidzalika illa ma yaqulunahu min tilqa'i anfusihim rajman bil ghaib. Karena mereka tidak ada ilmunya, kecuali mereka itu hanya berbicara dari pendapat mereka sendiri, meraba-raba perkara gaib. Meraba-raba maksudnya itu seakan-akan mereka tahu perkara gaib. Ini bahaya jemaah. Di antara sebab kebinasaannya Bani Israel, Ahlul Kitab, itu mereka suka begitu, bikin-bikin. Di antara mereka ada juga yang mengatakan, tidak ada itu yang masuk surga kecuali kami. Siapa? Orang-orang Yahudi atau Nasoro, kata mereka. Jadi mereka begitu. La yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasoro, kata mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, tilka amaniyuhum. Itu hanya angan-angan mereka sendiri. Mereka sendiri bikin-bikin. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala menyatakannya. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang masuk surga hanya orang Yahudi dan Nasara. Ini kebiasaan mereka. Jadi ini bahaya. Kalau yang seperti ini diadopsi oleh kaum muslimin, mendekat-dekat itu dengan agamanya orang Yahudi. Sampai ada yang bilang, di neraka itu ada begini, ada begini, ada begini, begini. Dia ceritakan tentang neraka sesuatu yang tidak pernah diceritakan oleh Allah. Boleh tidak jemaah itu? Tidak boleh. Itu namanya membuat-buat perkara yang tidak Allah turunkan. Sebagian ingin membuat orang tertawa. Sebagian ingin membuat tertawa supaya lucu. Kan kalau lucu itu tinggi juga amplopnya. Iya kan? Semakin lucu ini Ustadz, semakin mahal. Iya, mahal. Tidak bisa diantar pakai mobil-mobil biasa, harus dipakai Alphard. Karena lucu. Taib jamaah rahimakumullah. Berbicara tentang surga, tentang neraka dibikin-bikin. Pernah nggak dicontohkan Rasul begitu? Tidak pernah. Di neraka itu
Katanya banyak kepala proyek misalnya. Di surga itu begini. Ya, dari mana? Kemudian, dibikinlah tertawa orang. Hati-hati. Ketika tertawa dalam perkara goib yang tidak Allah jelaskan, hati-hati di situ. Ya, karena salah satu sifatnya orang-orang Yahudi, juga orang-orang munafikin, mereka itu membuat perkara-perkara gaib menjadi lelucon, menertawakan Rasulullah, menertawakan para sahabat, dan menuduh yang bukan-bukan. Di sini jamaah rahimakumullah, hati-hatinya seorang itu di dalam menyampaikan. Baik, itu pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang ke-22. Wala taqulanna li syai'in. Ada lagi larangan dari Allah. Allah berikan kepada siapa? Nabi Muhammad. Berarti apalagi kita, kalau Nabi Muhammad saja dilarang, jangan engkau mengucapkan sesuatu yang ingin engkau kerjakan. Artinya kita sudah punya tekad kuat. Ya. Sudah punya tekad kuat bahwasanya saya akan melakukan itu. Jangan hanya mengatakan pasti saya lakukan besok. Jangan. Karena seorang itu tidak tahu apa yang akan dia lakukan besok. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan dia kerjakan besok. Dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di mana dia meninggal. Jadi kalau ingin mengatakan besok saya kerjakan, ucapkan illa ayyasha Allah. Maknanya insya Allah. Insya Allah saya kerjakan. Berarti makna insya Allah itu apa jemaah? Insya Allah itu apa? Insya Allah itu kalau kita ini benar-benar mau mengerjakannya. Ya, benar-benar ingin mengerjakannya, ucapkan insya Allah. Jangan justru tidak ada tekad, tidak ada sama sekali, tidak mau memang, tapi dia bersembunyi di balik kalimat insya Allah. Ini bisa dosa. Dia ingin mengingkari, dia ingin menipu orang, ingin mengingkari janji, tapi dia katakan insya Allah, tenang Ki, insya Allah. Dosa itu. Banyak nggak ini begini? Banyak katanya Bapak. Insya Allah besok, insya Allah. Padahal besok memang tidak ada uangnya. Iya kan? Memang sudah direncanakan. Ini jamaah rahimahullah. Bukan itu yang dimaksud di sini. Yang dimaksud di sini, kalau kita sudah punya tekad memang mau dikerjakan. Tapi jangan sekedar mengatakan, pasti. Tetap dibarengi insya Allah. Tapi kalau tidak mau dikerjakan, katakan. Kayaknya tidak bisa ini. Belum ada ini akhi, saudaraku. Belum ada kodong. Mau diapa kalau belum ada? Nantilah. Semoga ada, saya segera ganti. Nah, baru dikatakan insya Allah. Tidak apa-apa. Tapi sudah jelas dia sampaikan. Ya, demikian ya, Pak. Sehingga perlu juga diperhatikan. Kalau ada orang berjanji, dia ini orang jujur, dia berjanji sama kita. Misalnya, ya insya Allah jam 9 saya ke rumah. Saya kita undang. Insya Allah saya berangkat. Jangan insya Allah. Berarti dia tidak paham juga makna insya Allah. Ya, karena insya Allah harus ada. Walaupun dia benar-benar sudah diusahakan, sudah ada tiketnya, sudah ada apanya lagi, hadiahnya, tinggal dia bawa besok. Kemudian dia mengatakan insya Allah agar Allah membantunya. Di sini ada kisah sebenarnya disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, bagaimana Nabi Sulaiman, ini juga masyhur kisahnya. Nabi Sulaiman alaihissalam yang Allah berikan kerajaan luar biasa. Semua manusia taat kepada dia, semua jin bahkan tunduk, binatang lagi tunduk, angin lagi tunduk. Kalau angin dibilang ke sana, bawa saya, pergi bersama, terbang Nabi Sulaiman kemanapun dia pergi. Beliau pernah mengatakan, malam ini
Saya akan keliling istri-istriku, ke rumahnya istri-istriku malam ini. Dalam riwayat ada 70 istrinya beliau. Dalam riwayat lain 90, dalam riwayat lain 100 istrinya. Saya akan keliling malam ini, satu malam ku kelilingi istriku, maksudnya itu berhubungan intim. Nabi Sulaiman kuat. Beliau sudah sangat yakin karena kuat. Lalu malaikat yang ada di sisinya beliau mengatakan, katakan ki insya Allah. Qul insya Allah. Beliau lupa mengatakan insya Allah. Akhirnya apa jemaah? Keliling malam itu ke rumahnya istri-istri beliau, tidak ada satupun yang melahirkan anak laki-laki. Padahal beliau bertekad, nanti akan lahir dari setiap istriku anak laki-laki yang dia akan berjihad di jalan Allah bersamaku. Ternyata Allah tidak berikan itu. Yang lahir satu orang itu lagi, kata para ulama ahli tafsir, tidak sempurna, setengah manusia setengah jin. Kok bisa? Ya bisa, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mengatakan itu Dajjal. Ya, itu Dajjal. Dikait-kaitkan dari mana? Jangan kita langsung mengatakan sesuatu yang tidak ada ilmunya. Baik. Ini jamaah rahimakumullah yang disebutkan di dalam surat Al-Kahfi, ya, sampai ayat 24. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di malam hari ini dari surat Al-Kahfi menambah lagi semangat kita untuk terus membacanya, terutama di hari Jumat, ya, sambil membaca, sambil kita fahami makna-maknanya, dan setiap kali membaca pasti ada ilmu yang kita dapatkan, dan itu yang kita inginkan. Barakallahu fikum, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.